Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 4 untuk mendemonstrasikan tentang kanker endometrium. Sebelum kita masuk dan mengetahui lebih dalam tentang kanker endometrium, kita mengetahui dulu pengertian dari kanker endometrium. Kanker endometrium adalah kanker yang terjadi pada organ endometrium atau pada dinding rahim. Sehingga endometrium itu adalah organ rahim yang berbentuk seperti pir, tempat tertanam dan berkembangnya janin. Perkenalkan, nama saya Liswanda Melinda Kaihena, NPM 1211420190149. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait penyebab atau faktor resiko kanker endometrium. Untuk saat ini, penyebab dari kanker endometrium ini belum pasti diketahui. Namun dari beberapa penelitian dapat membuktikan bahwa rangsangan estrogen yang tinggi atau terus-menerus dapat menyebabkan terjadinya kanker endometrium. Berikut saya akan menjelaskan terkait faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan munculnya kanker endometrium. Faktor yang pertama, faktor reproduksi dan menstruasi. Menurut beberapa penelitian dapat disimpulkan bahwa nulipara atau orang yang belum pernah melahirkan resiko 3 kali lebih tinggi terjadinya kanker endometrium daripada multipara atau orang yang sudah pernah melahirkan berkali-kali. Menunjukkan bahwa infertilitas menjadi salah satu faktor resiko kanker endometrium dibandingkan penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa resiko yang lebih tinggi yakni nulipara dibandingkan dengan wanita yang tidak pernah menikah. Perubahan-perubahan biologis yang berhubungan dengan infertilitas dikaitkan dengan risiko kanker endometrium adalah siklus onovulasi atau terpapar estrogen yang lama tanpa progesteron yang cukup, kemudian kadar androstenedion serum yang tinggi, kemudian efek dari kadar estrogen bebas dalam serum yang rendah pada nulipara. Nah, salah satu fungsi dari estrogen ini yang normal merupakan rangsangan pembentukan dari lapisan epitel pada rahim. Untuk faktor yang kedua, terkait dengan usia menarche dini kurang dari 12 tahun. Banyak penelitian telah membuktikan bahwa usia saat menopause itu mempunyai hubungan langsung terhadap peningkatan kanker dini. 70% dari semua wanita yang didiagnosis kanker endometrium adalah pasca menopause. Wanita yang menopause secara umum ini lebih dari 52 tahun, 2,4 kali lebih beresiko jika dibandingkan sebelum usia 49 tahun. Faktor yang ketiga, hormon. Untuk resiko terjadinya kanker endometrium ini pada wanita-wanita muda berhubungan dengan kadar estrogen yang tinggi secara abnormal, seperti polycystic ovarium disease yang memproduksi hormon estrogen. Hormon estrogen pasca menopause, tropiculi hormon estrogen ini menyebabkan resiko kanker endometrium meningkat 2-12 kali lipat. Peningkatan resiko ini terjadi setelah pemakaian 2-3 tahun. Untuk resiko relatif lebih tinggi setelah pemakaian itu selama 10 tahun. Faktor yang berikut, kontrasepsi oral. Terjadi peningkatan resiko pada pemakaian kontrasepsi oral yang mengandung estrogen dosis tinggi dan rendah progestin. Sebaliknya, penggunaan kontrasepsi oral ini kombinasi estrogen dan progesteron dengan kadar progesteron tinggi mempunyai efek yang protektif dan dapat menurunkan resiko terjadinya kanker endometrium setelah 1-5 tahun pemakaiannya. Ya, baik semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saat ini saya Jennifer Ohelo akan melanjutkan menjelaskan mengenai manifestasi klinik atau manifestasi klinik yang dirasakan oleh pasien kanker endometrium. Ya, untuk keluhan-keluhan utama yang biasanya dirasakan oleh pasien kanker endometrium itu sendiri adalah pendarahan pasca menopause bagi pasien yang telah menopause dan pendarahan intermenstruasi bagi pasien yang belum menopause. Kemudian, keluhan keputihan merupakan keluhan-keluhan yang paling banyak menyertai keluhan utama.
gejala-gejalanya itu bisa berupa pendarahan rahim yang abnormal atau pendarahan rahim yang tidak biasa, pendarahan rahim yang berlebihan, kemudian siklus menstruasi yang abnormal, di mana biasanya kan menstruasi itu dirasakan itu setiap bulan, 1 bulan 1 kali. Tetapi bisa pada penderita-penderita ini dapat dirasakan mungkin 5 bulan sekali baru mendapatkan menstruasi. Kemudian pada saat mendapatkan menstruasi bisa darahnya bisa sampai 1 minggu atau mungkin pendarahan bisa sampai 2 minggu. Itu merupakan pendarahan siklus menstruasi yang abnormal. Kemudian pendarahan di antara 2 siklus menstruasi itu biasanya dialami oleh pada wanita yang masih mengalami menstruasi. Misalnya pendarahan di antara 2 siklus menstruasi itu mungkin 1 bulan dia bisa mendapatkan menstruasi sebanyak 2 kali. Kemudian dengan volume darah yang banyak keluar. Kemudian gejala lainnya seperti pendarahan vagina atau spotting pada wanita pasca menopause dan pendarahan yang sangat lama, berat, dan sering pada wanita yang berusia di atas 40 tahun. Nah, kemudian yang berikutnya itu nyeri perut bagian bawah atau kram panggul dan keluar cairan putih yang encer atau jernih pada wanita pasca menopause. Kemudian juga nyeri atau kesulitan dalam berkemih. Misalnya dia merasakan nyeri pada saat dia melakukan pipis atau kencing, nah itu dia merasakan nyeri. Kemudian nyeri ketika melakukan hubungan seksual. Ketika melakukan hubungan seksual dia dapat merasakan nyeri pada saat melakukannya. Nah, itu manifestasi klinik yang dirasakan pada pasien dengan kanker endometrium. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya persilakan teman untuk menjelaskan selanjutnya. Ya, terima kasih Ibu dan teman-teman atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Jessica Sanyololuan dari kelompok 4 dengan NPM 121142011901125. Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait materi kami yaitu kanker endometrium, dan saya akan menjelaskan bagian pada stadium kanker endometrium. Ya, menurut Sofian A tahun 2006, stadium kanker endometrium terbagi atas beberapa, yaitu yang pertama stadium 1A, di mana tumor terbatas dan tidak menginvasi. Kemudian stadium 1B, di mana tumor terbatas pada uterus dan menginvasi lebih dari 1/2 myometrium. Kemudian stadium 2, di mana tumor menginvasi stroma cervix tapi belum keluar dari uterus. Selanjutnya stadium 3A, di mana tumor melibatkan serosa dan atau adnexa, di mana penyebaran langsung atau metastase. Kemudian sel kanker bertambah dalam cairan asites atau bilasan peritoneum. Selanjutnya stadium 3B, di mana keterlibatan vagina yaitu penyebaran langsung atau metastase. Selanjutnya stadium 3C1, metastase ke KGB pelvis. Lalu lanjut stadium 3C2, metastase ke KGB paraorta. Selanjutnya stadium 4A, di mana tumor menginvasi mukosa kandung kemih dan atau rektum. Dan yang terakhir stadium 4B, di mana metastase jauh termasuk metastase ke KGB intraabdomen selain KGB paraorta dan atau inguanal. Ya, sekian dan terima kasih. Patofisiologi kanker endometrium dimulai dari hormon estrogen meningkat. Hormon estrogen meningkat itu adalah penyebab atau faktor risiko dari kanker endometrium, sehingga mengakibatkan vaskularisasi meningkat. Vaskularisasi ini adalah pembuluh darah yang menyuplai oksigen dan nutrisi ke organ-organ pencernaan, sehingga ketika meningkat akan menimbulkan pertumbuhan berlebih selaput lendir rahim dan mengakibatkan hiperplasia endometrium. Hiperplasia adalah suatu keadaan terjadinya proliferasi irreguler pada kelenjar endometrium dengan peningkatan rasio antara kelenjar dengan stroma, sehingga terjadi tidak terbentuknya progesteron dalam tubuh, mengakibatkan keadaan di mana seperti menopause, obesitas, dan lain-lain. Ketika hiperplasia endometrium terjadi, maka akan mengakibatkan estrogen terus-menerus tinggi dan akan berkembang menjadi ganas sehingga menyebabkan kanker endometrium. Sehingga
Ketika kanker endometrium itu terjadi, maka vaskularisasi akan menurun. Vaskularisasi itu akan menurun dan mengakibatkan jaringan endometrium itu menjadi nekrosis. Nekrosis itu adalah kematian sel atau jaringan, sehingga mengakibatkan 3 hal yang akan terjadi. Yang pertama, iritasi peritoneum, mengakibatkan nyeri saat haid dan akan mengakibatkan masalah keperawatan, yaitu nyeri akut. Yang kedua adalah usus tertekan. Ketika usus tertekan akan mengakibatkan mual dan muntah, sehingga masalah keperawatan, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan akan muncul. Yang berikut adalah kemoterapi. Yang ketiga, kemoterapi. Ketika kemoterapi akan terjadi juga mual dan muntah, maka masalah keperawatan yang akan muncul adalah gangguan citra tubuh. Berikut saya akan menjelaskan terkait beberapa komplikasi dari kanker endometrium. Komplikasi yang pertama, obstruksi ginjal dan penurunan fungsi ginjal dikarenakan endometriosis dekat dengan kolon dan ureter. Yang kedua, torsi ovarium atau ruptur ovarium ini sehingga terjadi peritonisis karena endometrium. Kemudian yang ketiga, calamenial seizure atau pneumotoraks karena eksisi endometriosis. Yang keempat, infertilitas ditemukan pada 30-40% kasus. Endometriosis ini merupakan penyebab infertilitas kedua terbanyak pada wanita. Perkenalkan, nama saya Maria Helnya. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan penatalaksanaan endometrium. Jadi di dalam penatalaksanaan endometrium ini terbagi atas 2. Yang pertama itu penatalaksanaan medis dan yang kedua penatalaksanaan keperawatan. Kita masuk pada yang pertama, penatalaksanaan medis. Dalam penatalaksanaan medis ini juga terbagi dari 3 bagian. Yang pertama itu pengobatan hormonal, yang kedua pembedahan, dan yang ketiga itu radiasi. Kita masuk pada yang pertama itu pengobatan hormonal. Prinsip pertama pengobatan hormonal ini dapat menciptakan lingkungan hormonem rendah estrogen dan askilik. Kadar estrogen yang rendah menyebabkan atrofi jaringan endometriosis. Keadaan yang askilik mencegah terjadinya haid, yang berarti tidak terjadi pelepasan jaringan endometriosis. Kita masuk pada yang prinsip yang kedua, yaitu menciptakan lingkungan yang tinggi androgen atau tinggi progesteron yang secara langsung dapat menyebabkan atrofi jaringan endometriosis. Dan yang kedua, pembedahan. Adanya jaringan endometrium yang berfungsi merupakan syarat mutlak tumbuhnya endometriosis. Oleh karena itu, pada waktu pembedahan harus dapat menentukan apakah ovarium dipertahankan atau tidak. Dan yang kedua dan yang ketiga itu radiasi. Pengobatan ini bertujuan untuk menghentikan fungsi ovarium, tapi sudah tidak dilakukan lagi kecuali jika ada kontraindikasi terhadap pembedahan. Kita masuk pada yang kedua, penatalaksanaan keperawatan. Dalam penatalaksanaan keperawatan juga terbagi pendidikan kesehatan, pendidikan kepada klien tentang pilihan pengobatan dan manajemen nyeri dan analgetik atau tindakan kenyamanan seperti kompres air hangat pada abdomen atau teknik relaksasi napas dalam. Dan yang kedua, asuhan postoperatif merupakan hal yang berat karena keadaan yang mencakup keputusan untuk melakukan operasi seperti hemoragik atau infeksi. Pengkajian dilakukan untuk mengetahui tanda-tanda vital, asupan dan keluar rasa sakit dan inisis. Terapi intravena, antibiotik dan analgetik biasanya diresepkan. Tindakan pemberian rasa nyaman, perhatikan terhadap eliminasi, penurunan rasa sakit dan pemenuhan kebutuhan emosional ibu. Itu sekian dari penjelasan penatalaksanaan endometrium. Terima kasih.